bil Quran. Dosanya orang yang mereka berbuat ria dengan Al-Quranul Karim. Di antara dasar kita beramal adalah bagaimana kita mengikhlaskan amal itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali dalam rangka untuk mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim belajar bagaimana setiap amalnya itu dia bisa ikhlas, bisa semata-mata memurnikan niat amalnya kepada Allah Ta'ala. Dan tentu ini memang perkara yang besar, perkara yang sulit, membutuhkan tertanamnya iman dalam hatinya, membutuhkan pengenalan hati kepada Allah SWT lalu menjadi sebuah keimanan. Sulit untuk berbuat ikhlas orang yang mereka tidak mengenal Allah, sehingga tidak tertanam keyakinan dan tidak tahu siapa itu Allah Ta'ala. Beda dengan orang yang mereka itu hatinya mengenal Allah, kemudian tumbuh kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah, maka yang seperti ini akan membuat dia ringan dalam beramal, sehingga dia betul-betul memiliki semangat beramal karena Allah, karena ada kecintaan. Orang mukmin itu dikatakan Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mereka mencintai pasti akan memiliki semangat dan gampang untuk beramal semata-mata karenanya. Oleh karena itulah membutuhkan pendasaran. Dan disinilah di antara rahasia kenapa para Nabiullah alaihissalam dalam dakwahnya semuanya pertama kali adalah mengenalkan Allah Ta'ala. Mengenalkan siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini mengingatkan pada kita tentang kewajiban kita untuk mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahayanya seorang mereka berbuat riya. Termasuk diantaranya berkaitan dengan masalah Al-Quranul Karim. Riya dengan bacaannya, riya dengan tampilan Qur'annya. Ini sangat berbahaya. Riya untuk dikatakan dia orang alim, yang pintar dengan Qur'an, dan seterusnya. Mari kita simak riwayat yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Ini hadits Rasulullah SAW yang sangat masyhur, yang sering kita dengar insyaallah ketika membahas tentang masalah riya, yaitu tentang 3 orang yang mereka Allah berikan kelebihan hingga mereka berjihad dengan kehebatannya, belajar agama sampai sukses menghafal Quran, alim, dan ini harta yang banyak yang didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi salah niat. Niatnya bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang telah dijanjikan Allah, tapi dia punya niat yang berkaitan dengan sanjungan, niat yang berkaitan dengan komentar-komentar manusia, dan ini menjadi sebuah malapetaka. Riwayat yang kita maksud adalah ini hadits Rasulullah SAW yang Nabi bersabda, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaih. Pertama kali atau manusia yang pertama kali akan diputuskan hukumannya oleh Allah atau diadili pertama kali Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, rajulun istashhada. Ini atau rajulun ustushhida. Itu laki-laki yang mereka mati syahid. Orang laki-laki yang mereka yaitu matinya dalam keadaan itu syahid. Fa'utiya bi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu didatangkan laki-laki ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengenalkan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada dia.
mungkin keberaniannya, mungkin kehebatannya, mungkin keterampilannya, nikmat yang berkaitan kemudian orang ini berangkat jihad. Semangatnya, luar biasanya. Allah kenalkan nikmat itu kepada orang tersebut. Allah tunjukkan dan orang itu pun mengenal nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Allah tanya, "Wa ma amilta fiha?" Wahai hambaku, apa yang telah Anda lakukan dengan nikmat-nikmatku tersebut? Qala, katanya, qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Rabb, aku telah berperang di jalanmu, di jalan berperang karenamu, hingga aku mendapatkan syahid. Dia katakan Allah SWT, dia telah berperang di jalan Allah Ta'ala. Artinya karena Allah, semata-mata karena Allah SWT. Qala kadzabta, kamu dusta. Kamu ini dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un. Tetapi kamu berperang agar dikatakan jari'un, sang pemberani. Yang orang pertama ini, orang yang Allah Subhanahu wa taala, orang Allah Subhanahu wa taala yaitu berikan kenikmatan yang luar biasa berkaitan dengan kekuatannya, kehebatannya, keterampilannya, dan seterusnya. Yang kemudian dia pun bahkan berangkat jihad sampai kemudian mendapatkan syahidnya. Tapi Allah tahu persis apa yang ada dalam niat-niatnya hamba itu. Hamba ini dia berperang hanya semata-mata karena agar dikatakan jari'un, sang pemberani. Salah niat. Padahal Masya Allah seandainya dia berjihad di jalan Allah SWT karena Allah Ta'ala, maka pahala jihad itu sangat luar biasa. Pahala jihad itu sangat luar biasa. Dia akan langsung masuk surga sebelum tetesan darahnya itu menetes di muka bumi. Dia akan disambut bidadari di surga. Dia tidak akan tidak akan mendapatkan kengerian di hari kiamat. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan orang mereka berjihad di jalan Allah SWT. Tetapi masalahnya dia salah niat. Sehingga semua keutamaan yang telah dijanjikan Allah SWT itu menjadi hilang, menjadi lenyap. Kemudian faqad qila tsumma umira bi fasuhita ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Orang ini pun kemudian diperintahkan untuk diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian Allah SWT bertanya kepada orang yang kedua. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua adalah orang yang mereka mempelajari ilmu, belajar agama, dan bahkan sampai menjadi mahir, kemudian mengajarkan agama, dan membaca Al-Quran atau menghafalkan Quran, sampai dia menjadi seorang yang qari, penghafal Quran, pembaca Quran, Qurannya bagus. Fa'utiya bihi, didatangkanlah dia kepada Allah Ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah pun mengenalkan, mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah SWT yang Allah telah berikan kepada hamba ini. Maka hamba itu pun mengenal nikmat itu. Mungkin nikmat kepandaian, hafalan yang kuat, kemudian pintarnya menyesuaikan, atau cepatnya menangkap, hafalan yang kuat, dan seterusnya. Sampai menjadi orang yang belajar, dimudahkan, menjadi alim, menjadi seorang yang qari, penghafal Quran, yang Masya Allah seandainya dia belajar agama, menghafalkan Quran,
itu semata-mata karena Allah SWT, itu akan sangat luar biasa apa yang dia dapatkan di sisi Allah Ta'ala. Orang yang mereka mengajarkan agama diantaranya, orang yang belajar agama akan mengantarkan dia ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mereka berangkat belajar agama akan Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Sampai menjadi orang yang alim. Orang yang alim itu wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wal wa man fil ardi hatta al hut fil ma. Orang yang alim itu dimintakan ampun oleh Allah, dimintakan ampun oleh penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan yang ada di lautan, ikan paus yang di lautan, dan juga sampai semut-semut yang ada di leng-leng-lengnya. Para makhluk mereka mendoakan mu'alliman nas al-khair, mendoakan para pengajar kebaikan. Orang yang alim, mereka mendapatkan derajat, yaitu kedudukan yang dikatakan oleh Nabi warasatul anbiya. Orang yang alim, mereka ini di akhirat kelak derajat yang sangat tinggi. Setelah di dunia Allah angkat dengan kealimannya tersebut. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Dan seterusnya berkaitan dengan ini keutamaan-keutamaan orang yang mereka memiliki ilmu. Tetapi orang ini salah niat dalam belajar. Dia hanya biar dikatakan orang yang alim, yang cerdas, yang pinter, yang Masya Allah, sehingga pujian-pujian datang pada dia, komentar manusia. Maka Allah pun kenalkan nikmat itu kepada dia dan dia mengenalinya. Fama ambil tafiha hambaku, apa yang telah Anda lakukan dengan yaitu nikmatku itu. Kata dia, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, aku telah belajar ilmu. Aku telah mengajarkan ilmu yang telah aku pelajari. Aku membaca Al-Quran karenamu. Dia sampaikan apa yang telah dilakukan dan dia klaimnya adalah semata-mata karena Allah SWT. Tapi Allah yang tahu persis apa yang telah dia niatkan, yang dia telah lakukan. Maka kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma, tapi kamu belajar ilmu agar dikatakan liyuqal alimun. Agar kamu dikatakan alim, orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Kalau kamu baca Quran akan dikatakan qari, qari alim. Ini yang mereka inginkan. Dan ini salah niat. Pada seandainya dia belajar agama, mengajarkan agama, kemudian membaca Al-Quran, mengajarkan Quran. Oh Masya Allah sangat luar biasa. Yaitu pahala-pahala yang akan didapatkan oleh para penghafal Quran yang Allah dan Rasulnya telah menjelaskan banyak berkaitan dengan keutamaan mereka, yaitu para alim, orang yang alim, dan orang mereka membaca Al-Quran. Tetapi dia salah niat. Dia hanya pengen dikatakan alim qari, qari alim di masyarakat dan dia telah mendapatkan gelar itu. Maka thumma umira bi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Dia pun diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya untuk dilemparkan ke dalam yaitu neraka. Tentu ini adalah sebuah kebinasaan, kehancuran, kerugian yang sangat besar. Sudah di dunianya bagaimana dia mengorbankan waktu, tenaga, segala-galanya untuk mendapatkan ilmu. Tapi gara-gara salah niat maka dia mendapatkan ini bencana. Kemudian warajulun wassa'allahu alihi wa a'tahu min asnafil mal kullih. Orang yang Allah berikan keluasan harta, Allah memberikan berbagai macam pemberian dari masalah harta.
Mungkin dia punya pabrik, punya kantor, toko, punya penghasilan, punya aset, investasi yang banyak. Sehingga harta itu Masya Allah terkumpul dengan sangat mudah. Delitir. Kemudian fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Dia pun didatangkan kepada Allah, dia pun dikenalkan tentang nikmat-nikmat Allah SWT, dia pun mengenali nikmat itu. Mungkin dia Allah berikan kemampuan memilih usaha yang sangat bagus, kemudian trik-trik yang sangat cerdik dalam menangkap peluang-peluang. Yang singkatnya kemudian menjadikan dia seorang yang sangat gampang mengumpulkan harta, hartanya berkembang, pesat, hartanya sangat banyak. Bahkan kemudian dia pun itu merasa telah menginfakkan hartanya di berbagai macam itu jalan-jalan Allah Ta'ala. Ditanya oleh Allah, fama amil tafiha, hambaku, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat yang telah kuberikan kepada engkau? Kata dia, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyung faqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, aku tidak melihat ada sebuah jalanmu yang perlu diinfaki kecuali aku telah infakkan hartaku di jalan itu. Dia telah berusaha untuk memenuhi infak-infak di jalan Allah SWT. Maka kata Allah, kadzabtah, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tapi kamu lakukan itu semuanya agar dikatakan Anda adalah seorang jawad, sang dermawan. Waqad qila, dan Anda telah mendapatkan ini gelar itu, thumma umira bi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Dia pun kemudian diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya, yaitu ke dalam neraka. Kisah ini tentu sangat tragis. Bagaimana tidak tragis? Sepak terjang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan. Dia telah berjihad, dia telah belajar agama, dia telah yaitu berinfak di berbagai macam jalan Allah SWT. Tetapi ternyata nasib akhirnya dia dilemparkan ke dalam jahanam. Bukankah sangat mengerikan dan menakutkan hal itu bagi orang mereka meyakini tentang ini perkara yang berkaitan dengan yaumul akhir. Tentu sangat mengerikan sekali. Oleh karena itulah belajar ikhlas harus selalu berusaha untuk kita yaitu lakukan. Bagaimana kita senantiasa belajar untuk bisa yaitu beramal ikhlas mata karena Allah Ta'ala. Berat memang, tapi itu yang akan membahagiakan seorang di dunia dan akhiratnya justru. Karena semua yang memang memiliki keutamaan besar pasti akan berat untuk diraih. Tidak gampang, tapi bisa. Bagi orang yang mereka dimudahkan Allah, mereka berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kaum muslimin rahmati Allah SWT, riya ini memang secara umum secara dalam agama kita sangat berbahaya. Nabi telah jelaskan dengan banyak haditsnya bagaimana bahaya riya. Bahaya riya termasuk antara riya dengan Al-Quran dan riya dengan seluruh amal yang dilakukan. Dia bahkan dikatakan Nabi, riya itu lebih berbahaya dibandingkan dengan Dajjal. Riya itu lebih berbahaya dibandingkan dengan Dajjal. Nabi pernah menyampaikan, Dajjal itu fitnah sangat luar biasa besarnya, fitnah akhir zaman yang sangat besar, tapi riya ternyata lebih berbahaya. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian ini sesuatu yang lebih aku khawatirkan kepada kalian dibandingkan dengan fitnah dajjal. Lebih dikhawatirkan oleh Nabi. Riya itu sesuatu yang lebih Nabi khawatirkan menimpa kaum muslimin dibandingkan dengan dajjal. Boleh jadi kalau dajjal itu hanya pada saat tertentu atau dengan waktu tertentu di akhir zaman. Tapi riya ini sepanjang zaman sampai kiamat orang akan terus terancam oleh ini bahaya riya. Apa itu asyirkul khafi? Itu syirik kecil atau riya, syirik kecil. Asyirik khafi yang tersembunyi. Syirik yang sangat tersembunyi. Karena memang secara zahir enggak kelihatan, sangat tersembunyi, terselubung sekali. Ayakumar rajulu fayusalli fayusayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin, di mana ada seorang mereka berdiri salat lalu dia bagus-bagus yang salatnya itu karena dia tahu ada orang yang perhatikan.
Siapa ya? Dia pengen mendapatkan komentar, pengen mendapatkan pujian dari orang tersebut. Sehingga alangkah sangat bahayanya riya. Nabi lebih sangat khawatirkan riya itu dibandingkan dengan Dajjal. Yang menunjukkan tentang besarnya bahaya riya. Kemudian bahkan Nabi juga terangkan riya itu lebih berbahaya dibandingkan dengan binatang buas. Madibani ja'iani ursila fi ghanamin. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Itu kata Nabi, madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidini. Itu tidak lebih berbahaya. Kedatangan dua serigala lapar ke seekor domba itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan yaitu ambisiusnya orang kepada harta dan rakusnya orang kepada yaitu jabatan, pujian, gila hormat, daya rusaknya kepada agama. Ancamannya kepada agama, ambisius dengan harta dan gila hormat itu lebih dahsyat dibandingkan dengan bahayanya dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Bahayanya kepada agama sangat besar. Riya menghabiskan amal, menghancurkan amal. Sehingga dia punya aset-aset amal yang sangat luar biasa menjadi ludes karena yaitu riya. Demikian juga bagaimana Allah SWT menggambarkan bahaya riya. Seperti dalam ayat yang disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah. Seperti orang yang mereka berinfak, tapi karena riya. Perumpamaannya kayak ini batu yang licin, di atasnya tanah, kemudian tertimpa oleh hujan yang lebat, maka tanah itu habis-bis, nggak ada yang tersisa karena batunya pun licin. Dia pun nggak bisa manfaatkan sama sekali apa yang ada pada debu itu. Ada orang mereka beramal, berinfak, tapi dengan riya. Berangkatnya bukan karena iman kepada Allah SWT dan iman kepada hari akhir. Berangkatnya adalah karena ingin dipuji manusia. Maka tamsilnya seperti tadi. Amalnya seakan-akan menghasilkan pahala besar. Dia kena hujan riya, maka menghabiskan amalnya, pahala amalnya itu habis-bis. Kalladhi yunfiqu malahu riya'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang berinfak yang orang mereka menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka tamsilnya kayak ini debu kasofalin alaihi turabun, debu yang ada di atas batu yang licin, lalu fasabahu wabilun, tertimpa oleh hujan yang deras, fatarakau salda, sama sekali enggak tersisa apapun dari debu itu, layak diruna ala syai'in mimma kasaburu, maka tidak ada yang bisa dimanfaatkan apapun dari ini debu ini tersebut, dari apa yang telah dia lakukan tersebut. Amal-amalnya jadi muspro, sama sekali enggak ada nilainya sama sekali. Atau kata Allah juga, kayak ada orang tua, sudah tua, tapi masih punya keturunan yang lemah-lemah, yang harus masih banyak dibiayai. Stok atau cadangan biayanya itu ada di kebun. Kebun yang menjadi andalan untuk pembiayaan ini anak-anaknya yang masih lemah itu. Tahu-tahu kebunnya dihabiskan oleh musibah ini, kebakaran habis-bis. Terbakar habis. Dia sudah tua. Mau ngelamar kerja juga kemana-mana udah nggak laku lagi. Mau ngerintis usaha juga sudah kesulitan. Itu nasibnya orang mereka beramal karena riya. Ayawattu ahadukum antakuna lau jannatun min nakhil wa a'nabin. Apakah Anda ingin seandainya Anda seperti seorang yang mereka punya kebun, ya kebun yaitu korma dan kebun anggur, tajri min tahtihal anharu, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai yang mengairi kebun itu, Masya Allah, sehingga jadi subur.
Ini lau fiha min kulli thamarat, dan buah-buahnya itu Masya Allah sangat luar biasa. Wa asabahul kibaru, dia pun telah ditimpa usia yang sudah tua. Walau dzurriyyatun du'afa, dia punya generasi, punya anak cucu yang punya anak-anak yang masih keturunan yang masih lemah-lemah, perlu pembiayaan. Fa asabaha i'sarun fi narun fahtaraqat, lalu dia ditimpa oleh angin yang panas membakar, lalu kebunnya itu ludes, habis terbakar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat agar kalian mau berpikir. Alangkah sangat dahsyatnya ini kerugian orang yang seperti tadi. Tamsil yang membuat Masya Allah dia akan, yaitu membuat orang menangis, bagaimana amal-amal yang sudah ditanam sangat luar biasa kemudian tahu habis. Allah enggak butuh dengan riak yang kita lakukan. Allah enggak butuh dengan amal kita. Amal kita yang kita riakkan untuk makhluk. Allah enggak butuh apapun. Yang butuh ini kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kita justru seakan-akan merasa Allah yang butuh kita. Enggak, Allah kita yang butuh dengan Allah Ta'ala. Jangan sekutukan amal kita dengan Allah Ta'ala. Dan riya itu di akhirat kala akan menjadikan nasibnya seperti 3 orang tadi. Yaitu justru dia dilemparkan ke dalam jahanam, padahal dia punya amal-amal unggulan yang sangat luar biasa. Mujahid, kemudian belajar agama, kemudian dia berinfak di jalan Allah SWT. Sehingga riya ini memiliki bahaya yang sangat banyak. Dan rusaknya umat ini juga karena riya. Kalahnya umat karena riya. Ini mereka orang-orang yang tidak ditolong lagi oleh Allah Ta'ala karena pertolongan Allah bersama dengan orang-orang mereka betul-betul ikhlas karena Allah SWT. Ini dulu para pendengar yang rahmati Allah Ta'ala, bab yang kita baca, kita pelajari. Semoga Allah menyelamatkan kita dari penyakit riya dan memberikan taufik yang kepada kita keikhlasan sehingga amal-amal kita bermanfaat kelak di sisi Allah SWT. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.